Hai One-Oners, sangat sayang sekali bahwa pandemi COVID-19 masih berlanjut hingga saat ini, sehingga hal ini menyebabkan PHK massal yang masih berlanjut atau berlangsung di perusahaan-perusahaan, perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Hal ini pasti berat banget ya One-Oners. Saya pribadi pernah mengalami ini di saat pandemi ini dan juga di luar pandemi ini. Maka di kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang apa yang perlu kamu lakukan atau perhatikan setelah kamu di PHK. Ya, let's check out on the points you need to know. One-Oners, di PHK pasti membuat kita shock, marah, kalut, bingung, dan pokoknya semuanya tuh jadi campur aduk, ya kan? Tapi kamu harus tetap tenang karena ada hak dan kewajiban yang perlu kamu perhatikan. Untuk kewajiban di sini tidak akan saya jelaskan karena pastinya berbeda di setiap perusahaan. Contohnya kalau kewajiban tuh kamu mengembalikan aset-aset perusahaan atau mungkin ada handover pekerjaan yang perlu kamu lakukan sebelum kamu hari terakhir. Nah, dan juga mungkin kalau perusahaan tersebut perbankan atau banyak rahasia yang perlu kamu jaga, itu pastikan kamu tidak membocorkan informasi-informasi penting yang ada di perusahaan kamu. Nah, sekarang saya akan langsung masuk ke poin-poin penting yang perlu kamu perhatikan ketika kamu di PHK. Yang pertama adalah berusaha untuk tetap tenang. Ini pasti sulit. Ya, saya paham sekali. Nah, tapi pemutusan kerja ini bukan salah kamu. Ya, bukan salah perusahaan juga. Ini hanya karena keadaannya memang sedang seperti ini. PHK yang terjadi saat ini berbeda dengan apa yang terjadi ketika kamu performanya tidak bagus ya. Jadi ini tergantung pada posisi apa yang paling bisa dikeluarkan oleh perusahaan atau paling bisa dikurangi begitu. Kemudian tetaplah bersikap positif hingga saat terakhir kamu meninggalkan kantor kamu tadi. Ya, ingat dunia kerja itu sangat sempit. Jadi kalau kamu misalnya ngamuk atau kamu berbuat sesuatu yang negatif, itu nanti akan bisa tersebar kemana-mana. Ya, jadi HR itu biasanya punya community. Jadi jangan sampai nanti kamu di blacklist dari per HR-an. Nah, kemudian jangan biarkan diri kamu terpuruk ya karena hal ini. Bangkitlah karena life must go on, ya kan? Nah, kemudian berikutnya nomor 2 sampai nomor 7 cukup banyak ya. Ini adalah hak-hak yang perlu kamu perhatikan dan harus ditunaikan oleh perusahaan. Tetapi ini akan mengacu pada perjanjian kerja yang di awal kamu bekerja di perusahaan itu kamu tanda tangani, ya. Nah, sekarang kamu boleh bongkar dulu ada di mana surat perjanjian kerja kamu, terus kamu baca-baca ada pasal-pasal apa yang penting. Yang kedua adalah pajak lebih bayar. Jika kamu sudah bekerja dari Januari atau di awal tahun, itu biasanya pajak penghasilan akan dihitung disetahunkan. Jadi pajak disetahunkan. Nah, ini adalah bulan Juni. Jadi jika PHK terjadi, maka kamu tidak bekerja sampai Desember. Sehingga pajak yang perhitungannya disetahunkan itu akan mengalami penyesuaian. Nah, perhitungannya itu nanti bisa kamu minta ke perusahaan, ditanyakan saja dulu apakah ada pajak lebih bayar yang akan disesuaikan. Kalau memang tidak, boleh kamu minta perhitungannya ke HR ya, karena saya juga pernah dan itu diberikan rincian pajak saya personal. Gimana cara ngitungnya? Sebenarnya bisa kamu buat ilustrasi, tapi agak rumit ya. Biasanya tidak akan persis rupiahnya dengan yang ada di pajak slip gaji kamu, tetapi kamu bisa cek di link pajak, linknya ada di bawah. Saya akan beri keterangan nanti untuk perhitungan pajak penghasilan dari website online pajak. Ya, nanti kamu bisa lihat di sana ada ilustrasi, ada satu ilustrasi untuk menghitung berapa pajaknya. Ya, bisa kamu siapkan slip gaji kamu bulan lalu, terus kamu cek apakah itu pajaknya disetahunkan atau tidak. Yang ketiga adalah pesangon. Lagi-lagi kamu harus cek surat perjanjian kerja kamu, apakah ada pasal-pasal yang mengatur mengenai pesangon. Diatur dalam undang-undang nomor ini, ya. Untuk masa kerja di bawah 1 tahun itu akan mendapatkan 1 bulan upah atau gaji
1 tahun atau lebih atau kurang dari 2 tahun, antara 1 sampai 2 itu 2 bulan upah, dan seterusnya ya. Nah, untuk perhitungan ini lebih jelasnya juga bisa kamu lihat di web online pajak, linknya ada di bawah di bagian pesangon ya. Berikutnya adalah uang penghargaan masa kerja atau UPMK. Nah, ini juga diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor ini ya. Untuk masa kerja 3 tahun atau lebih, tapi kurang dari 6 tahun, itu mendapatkan 2 bulan atau 2 kali gaji. Masa kerja 6 tahun lebih tapi kurang dari 9 tahun, itu 3 bulan gaji, dan seterusnya. Ini juga bisa dicek di link, nanti saya cantumkan di bawah di bagian UPMK ya. Oke, yang kelima adalah uang penggantian hak atau UPH. Ini juga diatur di undang-undang ya. Ini ada beberapa poin. Yang pertama, balik lagi ya, saya ingatkan, ini kamu cek di surat kontrak kerja kamu atau surat perjanjian kerja kamu, ada tidak pasalnya. Yang pertama adalah biaya transportasi pekerja termasuk keluarga dari tempat di mana kamu diterima bekerja. Misalnya kamu bekerjanya tidak di kantor pusat ya, misalnya kamu ditempatkan di Makassar, di Jogja atau di mana, tapi kamu ditempatkan dengan catatan kamu tadinya di kantor pusat lalu kamu direlokasi. Nah, itu perusahaan wajib untuk memberikan biaya untuk kamu kembali lagi ke kota asal kamu ya. Cek di kontrak kerja. Kemudian yang berikutnya adalah cuti tahunan yang belum diambil ya dan belum gugur atau belum expired. Ini akan diperhitungkan juga. Gimana cara ngitungnya? Boleh kontak HR kamu, bagaimana caranya ya. Berikutnya adalah biaya penggantian perumahan, pengobatan, perawatan yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar, saya baca ya karena takut salah, yaitu sebesar 15% dari uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja kalau memenuhi syarat. Nah, ini balik lagi cek di kontrak kerja. Yang keenam adalah iuran BPJS. Nah, kamu bisa cek di aplikasi BPJS TKU apakah iuran terakhir itu sudah di bulan terakhir kamu kerja. Kalau belum atau ada yang kurang bulannya, kamu bisa lapor ke HR supaya mereka melunaskan pembayaran BPJS-nya dulu. Berapa jumlah BPJS yang kamu terima sampai dengan bulan tersebut itu juga tercantum di saldo BPJS-nya. Berikutnya adalah nomor 7, surat parklaring atau surat pengalaman kerja. Nah, walaupun kamu di PHK, kamu berhak untuk mendapatkan surat pengalaman kerja ini atau parklaring ini. Gunanya adalah yang pertama, kalau kamu pasti kan kamu mau nyari kerja lagi nih, itu pasti akan diminta oleh HR tempat baru kamu ya. Dan yang kedua adalah kalau kamu mau mencairkan BPJS kamu, ini harus dicantumkan juga, dilampirkan fotokopinya dan dibawa asli biasanya kalau kita mau mencairkan BPJS ya. Jadi pastikan kamu punya surat ini. Nah, biasanya juga dari BPJS meminta semacam surat tembusan gitu ya. Itu biasanya pada saat kamu resign ada 2 surat. Yang satu untuk mencairkan BPJS, yang satu untuk parklaring atau pengalaman kerja. Dua-duanya penting. Yang terakhir adalah susun strategi ya. Mungkin memang pada hari tersebut itu terasa seperti disambar petir ya. Kamu bingung kamu harus bagaimana. Tapi oke, sekarang kamu sudah tidak bekerja ya. Kumpulkan semangat kamu, kumpulkan keberanian kamu, kemudian tata diri kamu. Langkah selanjutnya apa? Mencari kerja kan? Jadi kamu harus update semua CV-CV kamu atau semua data-data kamu di semua portal kerja yang ada saat ini, ada banyak sekali. Dan kamu juga harus update CV kamu. Biasanya kita harus melampirkan CV juga di portal-portal tersebut. Buat semenarik mungkin dan ikuti tren saat ini. Sambil menunggu panggilan kerja, ada baiknya kamu mengasah diri kamu lagi, membekali diri kamu lagi dengan keahlian-keahlian atau skill-skill yang mungkin kamu rasa perlu kamu tambahkan ke dalam diri kamu. Ada banyak sekali training-training gratis yang diberikan oleh banyak platform seperti di online class 101 ini. Atau kamu juga bisa beli training online seperti ada di Udemy, kemudian lokal juga ada banyak sekali. Atau kamu bisa membaca buku. Pokoknya kamu isi diri kamu dengan keahlian-keahlian baru ya, sebelum kamu bersaing dengan orang lain. Nah, itu dia one-oners, hal-hal yang perlu kamu ketahui ketika kamu
di PHK. Semoga membantu ya, dan semoga kamu yang terdampak dari PHK ini segera mendapatkan sumber pencaharian lainnya, bisa bekerja lagi atau usaha, dan semoga semua ini akan segera berlalu dan menjadi baik-baik saja. I feel you one owners. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan notifikasi akan video-video terbaru kami, like dan share juga video ini ke teman-temanmu. Kemudian boleh juga komen kalau kamu ada pertanyaan. Terus dukung online class 101 official ini supaya kami bisa terus memberikan yang terbaik untuk one-on-oneers.